Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zahra Priani dengan NPM 121202041, jurusan akuntansi kelas A reguler Universitas Sersi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester ganjil mata kuliah Statistik Bisnis 2 dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Muhammad Faisal. Di sini terdapat 3 soal UTS. Yang pertama mengenai statistik deskriptif, kedua mengenai uji T dan ujian ANOVA, dan yang ketiga mengenai pengujian pada data kuesioner. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai soal yang pertama, mengenai statistik deskriptif. Di sini terdapat dua petunjuk, yaitu untuk NPM genap itu menggunakan data yang COSA, dan untuk yang NPM ganjil menggunakan data grade. Karena saya di sini NPM-nya ganjil, maka saya menggunakan data grade. Di sini diminta lakukan pengujian statistik deskriptif pada menu frequency dan deskriptif pada data di atas minimal 3 variabel, dan jelaskan atau interpretasikan output statistik deskriptif yang tersaji pada video minimal 3 variabel. Ya, langsung saja kita ke SPSS-nya. Nah, ini sudah muncul SPSS-nya. Kita langsung saja import data. Caranya kita klik file, kita klik data, open, kita klik data. Nah, karena data grades-nya ini data SPSS, jadi tidak perlu diubah ya. Nah, karena di sini bagian dokumen itu tidak ada data grades, maka kita cari di bagian lain. Nah, ini dia. Ternyata banyak ya. Kita pilih yang mana saja. Nih, kita pilih ini, kita klik ini, lalu kita klik open. Nah, ini sudah muncul. Sebelum kita mencari tahu mengenai statistik deskriptif, kita ke bagian variabel view dulu. Nah, lihat di bagian values-nya ini, kalau belum diisi, kita isikan terlebih dahulu. Misalkan pada gender, itu kita isikan, kita klik ya. Nah, kita isi nih value-nya itu 1, labelnya itu female, lalu klik add. Nanti bakal muncul di sini. Terus value 2, label male, klik add, lalu bakal muncul sini juga. Kalau sudah, klik OK. Nah, begitupun seterusnya ya. Yang ethnic, year, law up, lalu XPCA, dan review. Oke. Lalu kalau sudah, kita langsung saja. Caranya adalah kita balik dulu ke data view, lalu kita klik analyze. Kita klik deskriptif statistik, kita klik deskriptif. Nah, tadi di soal kan diminta 3 variabel ya. Nah, di sini saya ingin menggunakan gender, kita pindahkan, lalu GPA, lalu final, dan total. Kalau sudah, kita klik option, lalu kita centang median, sum, standar deviasi, varians, minimum, maksimum, range, dan juga variabel list. Ya, kalau sudah, klik continue, lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Pada tabel deskriptif statistik ini, yang bagian gender, GPA, final, dan total ini semuanya itu banyaknya data itu sama, yaitu 105. Lalu untuk range pada bagian gender itu 1, GPA 2,86, final 35, total 73. Begitupun seterusnya sampai varians ya. Nah, udah nih, udah selesai. Selanjutnya kita mencari frekuensi ya. Kita minimize dulu. Nah, masih menggunakan data yang sama, kita klik analyze. Klik deskriptif statistik, lalu klik frekuensi. Nah, di sini tadi pada soal diminta 3 variabel ya. Di sini saya ingin memakai yang sama seperti sebelumnya, yaitu gender.
lalu GPA, lalu juga final dan total. Kalau sudah, lanjut kita klik yang statistik. Nah, kita centang kuartil, cut point for, persentil. Nah, untuk persentil kita masukkan angka. Berapa aja angkanya terserah kalian ya. Saya di sini mau masukkan sampai 50 persentil. Jangan lupa ya di add. Nanti bakal muncul di sini. Lanjut 40 dan 50. Kalau sudah kita centang median, modus sum, lalu standar deviasi dan varians. Kalau sudah, kita klik continue dan kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Ini sudah muncul untuk frekuensi ini. Sepertinya terdapat kesalahan ya. Harusnya ini tambah 1 total mungkin karena saya ini. Jadi kita lanjut saja ya. Untuk tabel statistik ini pada bagian gender, GPA dan final itu semua angkanya pada valid ini 105 dan angka pada missing itu 0 semua. Yang berarti itu pada data ini semuanya dapat terbaca ya. Lalu pada median gender 1,39, GPA 2,7789 dan final 61,48. Begitu seterusnya sampai varians. Nah, di sini pada persentil 10 itu gender 1,00, GPA 1,7880, lalu finalnya itu 50,00. Nah, udah begitu seterusnya sampai ke persentil 90 ya. Lanjut kita ke bagian frekuensi tabel. Pada bagian gender ya, di sini ada female dan male. Pada valid female itu nilai frekuensinya itu 64. Sedangkan male itu 41. Lalu pada persen itu pada female 61,0, male 39,0. Lalu valid persennya itu female 61,0, male 39,0. Dan yang terakhir kumulatif persen itu pada female 61,0 dan male 100,0. Lanjut kita ke bagian GPA. Nah, pada GPA ini nilai frekuensi pada valid 1,14 ini senilai 1. Persennya 1,0, valid persennya itu 1,0 juga, dan kumulatif persen 1,0. Begitupun seterusnya sampai ke valid 4,00. Nah, di sini totalnya itu pada tadi pada frekuensi itu totalnya 100, lalu pada persen itu totalnya 100,0, dan pada valid persen itu totalnya 100,0 juga ya. Lalu lanjut ke bagian final. Nah, bagian final itu pada bagian valid 40, frekuensinya 1, persennya 1,0, valid persennya 1,0, dan kumulatif persennya 1,0. Begitupun seterusnya sampai terakhir. Ya, seperti itu. Lanjut kita ke bagian soal yang kedua. Saya stop share terlebih dahulu ya. Soal yang kedua mengenai statistik parametrik.
Statistik parametrik adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data menyebar secara normal atau tidak. Ya, pada statistik parametrik ini terdapat uji beda atau uji t-test yang terdiri dari one sample t-test dan two sample t-test. Ya, two sample t-test ini terdiri dari independent t-test dan juga paired t-test. Kita lihat soalnya terlebih dahulu ya. Sebentar. Nah, diminta lakukan pengujian one sample t-test. Berat badan mahasiswa FEB UY angkatan 2020 diperkirakan memiliki rata-rata 55 kg. Selanjutnya, lakukan pengujian terhadap hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEB UY angkatan 2020 tersebut. Hipotesisnya di sini kita lihat HO sama dengan rata-rata sama dengan nilai acuan dan HA sama dengan rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Ya. Nah, pada HO sama dengan rata-rata sama dengan nilai acuan ini, apabila nilai signifikannya lebih dari 0,05, yang berarti HO diterima dan HA ditolak. Nah, kalau HA sama dengan rata-rata tidak sama dengan nilai acuan apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, yang berarti HO ditolak dan HA diterima. Ya. Nah, langsung saja kita ke SPSS-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Kita import data dulu. Caranya sama ya. Nah, kita ubah SPSS-nya menjadi Excel. Nah, kita pindahkan menjadi download. Nah, kita cari di bagian sini data tadi apa? One sample t-test ya. Nah, ini dia one sample t-test. Kita klik OK. Nah, ini sudah muncul datanya. Datanya itu tadi pada one sample t-test yaitu berat badan ya. Kita lihat tadi nilai acuannya itu pada one sample t-test ini nilai acuannya 55 kg. Ya. Nah, sebelum kita mencari tahu caranya seperti apa untuk mencari one sample t-test, kita ke variabel V dulu. Kita turunkan dulu desimalnya biar lebih mudah. Kalau sudah, kita balik lagi ke data view. Nah, langsung saja. Caranya adalah kita klik analyze, lalu kita klik compare means, lalu kita cari one sample t-test. Nah, kita klik. Nah, kita pindahkan berat badan ini ke tes variabel. Kalau sudah, kita lihat pada tes value-nya ini, kita masukkan tadi nilai acuannya itu berapa tadi? 55 ya. Nah, kalau sudah, klik OK. Nah, ini dia. Sudah muncul ya. Kita lihat pada table one sample statistik ini banyaknya jumlah berat badan yaitu 10 data atau 10 sampel. Nilai rata-ratanya 59,00. Nilai standar deviasinya 7,379 dan nilai standar error meannya itu 2,333. Nah, lanjut ke table one sample test. Nah, di sini kita lihat ya test value-nya atau nilai acuannya ini yaitu 55. Sorry.
55 nih, ya. 55. Di sini kita lihat pada nilai signifikan two-tailed itu 0,121. Nah, pada angka ya, kalau misalkan di belakang koma itu tidak ada angka 1, angka 2, angka 3, itu angkanya 0 ya, berarti di sini 0,121. Oke. Nah, ini kan nilai signifikannya kan 0,121 ya. Berarti dia kan lebih besar ya dari 0,05 kan. Nah, berarti dia itu HO diterima dan HA ditolak. Maka rata-ratanya sama dengan nilai acuan. Gitu ya. Nah, apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Yang berarti rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Yang berarti pada nilai signifikan ini, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEB UY angkatan 2020 sama dengan nilai acuannya. Kita lanjut ke bagian two sample t-test ya. Saya stop share terlebih dahulu. Pada uji two sample t-test itu digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Nah, di sini pada two sample t-test ini terdapat dua, yaitu independent t-test dan uji paired t-test. Pada uji independent t-test itu membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Contohnya adalah misalkan kelas A dan kelas B. Itu orangnya berbeda. Kelasnya juga berbeda. Berarti dia tidak berpasangan. Sedangkan paired t-test yaitu untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan. Seperti misalkan pada kelas A itu terdapat 5 orang yang sama ketika ingin melakukan obat atau suntik. Nah, sebelum dikasih obat sama sesudah dikasih obat itu orangnya sama, yaitu 5 orang tadi. Nah, berarti itu dia berpasangan. Ya. Ini sudah ada SPSS-nya. Habis itu kita, sebelum itu kita ke contoh kasus dulu ya. Nah, ini dia contoh kasus. Seorang dosen akan melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel dalam menyusun laporan keuangan. Sedangkan pada kelas B, dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Nah, di sini terdapat variable view-nya, yaitu yang pertama, kelompok 1 tidak menggunakan Excel, dan kelompok 2 menggunakan Excel. Nah, di sini ada kelompok 1 dan kelompok 2 yang masing-masing terdapat nilai. Ya. Kita balik lagi ke SPSS-nya. Nah, kita yang pertama import data terlebih dahulu. Kita file, open data. Nah, di sini karena datanya itu Excel, maka kita ubah dulu menjadi Excel. Nah, lalu kita ubah menjadi dokumen. Maksudnya download. Lalu kita cari datanya. Data independent t-test ini. Oke. Nah, ini dia. Sudah muncul datanya ya. Sebelum kita ke cara untuk menentukan
uji independency test, kita ke variabel V dulu. Kita turunkan dulu desimalnya menjadi 0. Kalau sudah, kita langsung saja ke caranya. Ya. Caranya adalah kita klik analyze, kita klik compare means, kita klik independent sample t-test. Nah, lalu pada kelompok kita pindahkan ke grouping variabel. Lalu pada nilai kita pindahkan ke tes variabel. Kalau sudah, kita klik. Nah, kalau sudah, kita klik define group. Nah, pada grup 1 kita masukkan angka 1 yaitu tidak menggunakan Excel, dan grup 2 kita masukkan angka 2 yaitu menggunakan Excel. Nah, saya ingin memberitahu apabila kalian datanya itu tidak angka seperti ini, melainkan kata-kata, misalkan tadi tidak menggunakan Excel atau menggunakan Excel, ini tidak bisa digunakan. Pada bagian ini hanya bisa dipakai untuk yang angka saja. Ya. Kalau sudah, kita klik continue. Nah, kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Langsung saja kita analisis. Pada tabel grup statistik ini, pada kelompok 1 dan 2, jumlah datanya sama, itu 15. Lalu rata-ratanya 82,27 pada kelompok 1, dan kelompok 2 rata-ratanya yaitu 88,60. Lalu pada standar deviasi kelompok 1 yaitu 7,658, lalu kelompok 2 6,663. Lalu standar error-nya itu pada kelompok 1 1,977, lalu pada kelompok 2 yaitu 1,720. Nah, kita lihat pada bagian independent sample test di sini ya. Sebelum kita analisis yang table independent sample test ini, saya ingin memberitahu pedoman independent test. Itu jika nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelas A dan kelas B. Sebaliknya, jika nilai signifikannya itu di bawah 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Yang berarti ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa kelas A atau kelompok 1 dan kelas B atau kelompok 2. Nah, kita lihat di bagian sini pada table independent sample test ini terdapat equal variance assume dan equal variance not assume. Nah, kita lihat di bagian nilai signifikannya, jika nilai signifikannya itu lebih dari 0,5, berarti dia termasuk ke dalam equal variance assume. Dan jika nilainya itu di bawah 0,5, maka dia termasuk equal variance not assume. Nah, kita lihat di sini nilai signifikannya itu 0,582, yang berarti lebih dari 0,05. Berarti dia termasuk ke dalam equal variance assume. Nah, pada bagian equal variance assume ini, kita lihat berarti yang nilai signifikan to Taylor, yaitu nilainya 0,022. Nah, kita simpulin bahwasannya nilai 0,022 ini kurang dari 0,05. Yang berarti dia HO ditolak dan HA diterima. Yang berarti ada perbedaan antara rata-rata hasil belajar mahasiswa kelas A atau kelompok 1 dan kelas B
atau kelompok 2. Nah, lanjut saya ingin membahas atau menjelaskan mengenai priority test. Tapi sebelum itu saya stop share terlebih dahulu. Pada priority test, yaitu bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan. Nah, di sini terdapat contoh soal kasus, ada sebuah penelitian yang meneliti apakah obat penurun berat badan benar-benar bekerja atau tidak. Kemudian dilakukan penelitian kepada sukarelawan. Sebelum diberi obat relawan ditimbang, lalu setelah diberi obat relawan juga kembali ditimbang. Nah, tadi kan prioritas ini adalah untuk membandingkan dua sampel yang berpasangan. Misalkan terdapat kelas A. Kelas A ketika ingin melakukan penelitian obat penurun berat badan ini, misalkan terdapat 5 orang mahasiswa kelas A. Ya. Nah, ketika diteliti sebelum diberi obat sama sesudah diberi obat, ini orangnya sama, yaitu 5 orang tadi. Nah, berarti mereka termasuk priority test yang berarti yang dua sampel yang berpasangan. Nah, di sini terdapat pengujian hipotesis. Jika HO, maka tidak ada perbedaan sebelum dan sesudah. Tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Yang artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Lalu pada H1 atau HA itu ada perbedaan sebelum dan sesudah. Nah, berarti terdapat pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Ya. Nah, di sini saya ingin memberitahu pedomannya. Jika nilai signifikan two-tailednya kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Sebaliknya, jika nilai signifikannya two-tailed lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Nah, ini sudah muncul SPSS-nya. Kita import data terlebih dahulu. Kita cari priority test mana ya? Mana dia? Open. Klik OK. Kalau sudah, kita ke variabel V dulu. Kita ubah nih desimalnya menjadi 0 biar lebih mudah. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke data view. Lanjut, langsung saja. Untuk menentukan priority test adalah kita klik Analyze. Lalu kita klik Compartments. Lanjut, kita klik Priority Sample Titer. Nah, kalau sudah, di sini kan ada variabel 1 dan variabel 2. Nah, pada variabel 1 kita masukkan yang berat badan sebelum. Nah, pada variabel 2 kita masukkan yang berat sudah. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, pada tabel priority sample statistik ini,
Rata-rata berat sebelum itu 66,81. Rata-rata berat sesudah itu 61,94. Jumlah banyak data ini keduanya sama ya, yaitu 16 sampel atau 16 data. Lalu standar deviasi berat sebelum 6,656 dan berat sesudah itu 6,403. Lalu pada standar error mean berat sebelum yaitu 1,664 dan standar error mean pada berat sesudah yaitu 1,601. Nah, lanjut kita ke bagian yang table paired sample t-test. Ya, di sini kita lihat di bagian yang nilai signifikan two-tailed. Di sini kan nilainya 0,000. Itu kurang dari 0,05. Berarti dia HO ditolak dan HA diterima. Maka terdapat perbedaan rata-rata berat badan mahasiswa Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat, yang artinya ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Seperti itu ya. Lanjut kita ke bagian selanjutnya yaitu one way ANOVA. Saya stop share terlebih dahulu ya. Ini dia soal kasus yang selanjutnya yaitu mengenai one way ANOVA atau ANOVA satu arah. Nah, pada uji ANOVA ini berbeda dengan uji beda. Kenapa? Karena pada uji beda yang sebelumnya itu hanya membandingkan dua kelompok, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kalau ini dia membandingkan lebih dari 2, yaitu 3 kelompok. Nah, pada uji ANOVA ini terdapat one way ANOVA dan two way ANOVA ya. Nah, one way ANOVA atau ANOVA satu arah yaitu jenis uji statistika yang digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata lebih dari 2 variabel yang bersifat bebas satu sama lain. Nah, di sini terdapat contoh soal kasus akan dilakukan penelitian terhadap efek 3 macam merek obat penurun tekanan darah sehingga pasien dikelompokkan menjadi 3 sesuai obat yang diminum, yaitu pasien minum obat X, obat Y, dan obat Z. Nah, di sini terdapat pengujian hipotesisnya, di mana jika HO maka rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah sama. Jika HA atau HA1 maka rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, Y, dan Z adalah tidak sama atau terdapat perbedaan. Nah, kita langsung saja ke SPSS-nya. Kita import data terlebih dahulu. Caranya pasti sama. Kita ubah dulu menjadi Excel. Lalu kita ubah menjadi download. Lalu kita cari one way ANOVA. Nah, ini dia. Kita klik open. Kita klik OK. Nah, di sini terdapat tekanan darah dan kelompok pasien. Nah, pada kelompok pasien ini itu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 atau X, Y, dan Z. Nah, sebelum kita ke cara menentukan one way ANOVA, kita ke variabel V dulu. Lalu kita turunkan desimalnya menjadi 0. Kalau sudah, kita balik lagi ke data view. Langsung saja. Caranya adalah kita klik analyze. Lalu kita
klik compartments, kita klik one way ANOVA. Nah, lalu, oh iya, sebelum itu saya ada yang kelupaan, maaf ya. Kita X dulu ya. Pada bagian variable view ini ternyata ada yang harus diisi di bagian values-nya pada kelompok pasien. Nah, kita masukkan yang tadi kelompok 1, 2, 3 ya. 1 itu obat X, 2 obat Y, 3 obat Z. Klik OK. Nah, sudah ya. Kalau sudah, langsung saja kita balik ke data view. Langsung saja tadi klik analyze, klik compartments, kita klik one way ANOVA. Nah, di sini terdapat dependent list dan juga vektor. Pada tekanan darah, kita pindahkan ke dependent list dan kelompok pasien kita pindahkan ke vektor. Kalau sudah, kita klik option, kita checklist yang deskriptif dan juga homogeneity of variance test. Kalau sudah, kita klik continue, lalu kita klik post hoc. Kita centang yang Bonferroni dan juga Tukey. Klik continue. Lalu klik OK. Nah, ini sudah muncul ya semuanya. Kita lihat pada tabel deskriptif. Ini bagian obat X, obat Y, obat Z, atau 1, 2, 3. Ini semua totalnya sebanyak 7. Sama-sama 7. 7 sampel atau 7 data. Lalu pada rata-rata obat X dan obat Y ini sama, yaitu 125,00 dan obat Z rata-ratanya itu 152,14. Dan seterusnya sampai ke maksimum, yaitu obat X 140, obat Y 140, dan obat Z 175. Nah, lanjut kita ke bagian yang test of homogeneity of variance. Di sini pada table test of homogeneity of variance ditunjukkan untuk melakukan uji kesamaan homogen. Pedomannya yaitu yang pertama, apabila nilai signifikannya lebih dari probabilitas 0,05, maka mempunyai varians yang sama. Sebaliknya, apabila nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka mempunyai varians yang berbeda. Di sini kita lihat pada table test of homogeneity of variance, nilai signifikannya itu 0,708, yang berarti dia lebih dari 0,05. Maka HO diterima dan HA ditolak, yang berarti dia mempunyai varians yang sama dan memenuhi kaidah. Nah, kita bisa membaca tabel selanjutnya pada tabel ANOVA. Di sini nilai signifikannya pada between groups itu nilainya adalah 0,001, yang berarti kan dia kurang dari 0,05 ya. Maka HA diterima dan HO ditolak. Berarti rata-rata tekanan peminum obat X, Y, dan Z berbeda. Kita lihat dari yang sebelumnya pada bagian deskriptif. Pada bagian rata-ratanya ini, obat Z memiliki rata-rata yang berbeda dibandingkan X dan Y. Ya, lanjut
kita ke bagian post hoc. Nah, pada bagian post hoc ini, kita lihat kelompok pasien I, yaitu obat X, ke obat Y. Itu mean diferensinya 0,000, yang berarti tidak ada perbedaan nilai signifikan. Ya, tidak ada nilai signifikan. Lalu kita lihat dari obat X ke obat Z, pada mean diferensi ini senilai angkanya min 27,143, yang berarti memiliki perbedaan nilai signifikan. Dilihat daripada bintang, jika di atas angka terdapat bintang, maka dia memiliki perbedaan nilai signifikan. Ya. Lanjut pada kelompok pasien obat Y ke obat X, itu mean difference-nya ini memiliki tidak memiliki perbedaan, ya. Sedangkan obat Y ke obat Z itu sama nilainya min 27,143, yang terdapat ada bintang, yang berarti memiliki perbedaan nilai signifikan. Kita lanjut ke bagian homogeneous subset. Pada tabel tekanan darah ini, kita lihat pada kelompok pasien X, Y, dan Z, itu jumlah data semuanya sama, yaitu sebanyak 7 sampel ya, atau 7 data. Lalu kita lihat pada obat X dan obat Y memiliki satu grup yang sama, yaitu grup 1 pada angka 125,00. Sedangkan obat Z itu berbeda grupnya. Ada di grup 2 senilai 152,14, yang berarti pada obat X dan Y memiliki tekanan darah yang sama, sedangkan obat Z memiliki tekanan yang berbeda. Ya. Lanjut kita ke bagian two-way ANOVA ya. Pada two-way ANOVA atau pengujian ANOVA dua arah berbeda dengan one-way ANOVA, di mana jika one-way ANOVA analisisnya hanya berlangsung satu arah, yaitu antar perlakuan. Kalau uji two-way ANOVA, yaitu dia dua arah, perlakuan dan juga antar kelompok. Nah, di sini penelitian ini ingin melakukan pengaruh dari gender dan pendidikan terhadap nilai ujian statistik bisnis. Di sini ada keterangan gender 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan, dan pendidikan 1 untuk SMP, 2 untuk SMA, dan 3 untuk S1. Ya. Kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, kita import data dulu. Nah, sudah muncul ya two-way ANOVA. Nah, di sini ada gender, pendidikan, dan juga ujian. Nah, sebelum kita melakukan cara untuk menentukan two-way ANOVA, kita ke variabel V dulu. Ya. Lalu kita cek dulu nih, apakah di values ini, di gender dan pendidikan ini sudah diisi atau belum sesuai dengan keterangan yang ada pada soal tadi. Kalau misalkan belum, kita isi dulu. Kita klik, kita tulis value
laki-laki, 2 perempuan. Lalu pada pendidikan juga begitu. 1 SMP, 2 SMA, 3 S1. Kalau sudah, oke. Kalau sudah semuanya, ya, kita balik lagi ke data view. Langsung saja. Caranya adalah kita klik analyze. Kita klik yang bagian general linear model, lalu klik unvariate. Nah, habis itu yang ujian kita pindahkan ke dependent variable, lalu pada pendidikan kita pindahkan ke fixed factor, dan nah ini aja ya, 2 ya. Gender tidak usah, hanya yang ujian dan pendidikan. Lanjut, setelah itu kita klik post-hoc, mana post-hoc ini. Lalu kita pindahkan pendidikan ke post-hoc test for. Kalau sudah kita centang Tuki. Kalau sudah kita klik continue, dan lanjut kita klik plots. Kita pindahkan pendidikan, loh, kok cuma 1? Berarti terdapat kesalahan. Ya, kita ulang dulu. Oh, ternyata pada fixed factor ini dimasukkan gender juga. Maaf ya. Nah, tadi kalau tidak salah pada plot sudah ya? Oh, plot ternyata belum. Plus pendidikan kita pindahkan ke separate lines, dan gender kita pindahkan ke horizontal axis. Kalau sudah kita add. Nah, muncul di sini. Kalau sudah kita klik continue. Dah. Habis itu kita klik option. Kita pindahkan semuanya ke display means for, kecuali overall. Ya, kita pindahkan dulu sini dulu. Oke, kalau sudah, kita centang yang deskriptif statistik dan juga homogeneity test. Klik continue. Habis itu kita klik OK. Nah, ini sudah muncul ya. Langsung saja. Yang pertama, pada table between subject vector, ini pada terbalik ya ternyata. Maaf ya. Harusnya ini gender dulu, yang di atas pendidikan di bawah, ternyata malah kebalikannya. Pada pendidikan, kita bahas yang gender dulu deh, karena harusnya gender di atas ya. Pada gender, itu yang laki-laki sebanyak 18 data atau 18 sampel, sedangkan perempuan sebanyak 22. Dan untuk pendidikan SMP sebanyak 8. Lalu untuk SMA itu sebanyak 20 dan S1 sebanyak 12. Lalu kita lanjut ke bagian deskriptif statistik. Pada gender laki-laki ya, ini rata-ratanya 32,43, SMA 46,60, S1 77,83. Yang berarti memiliki peningkatan dari SMP ke SMA, ya, SMA ke kuliah. Ya, yang berarti semakin tinggi pendidikannya, maka semakin tinggi pula nilainya. Pada perempuan ini SMP 68,00, terus SMA 65,13, lalu S1 itu 69,67. Berarti ini memiliki nilai rata-rata yang stabil dari SMP ke SMA, SMA ke S1. Ya. Lanjut kita ke bagian standar deviasi, di mana laki-laki memiliki 11,646 dan
jumlah datanya sebanyak 7. Ya, lanjut ke bagian SMA, begitu juga sama standar deviasinya 11,082, jumlah datanya 5. Begitupun seterusnya ya. Lanjut kita ke bagian selanjutnya. Ya, kita bagian selanjutnya. Lanjut ke bagian selanjutnya. Ini nilai signifikannya itu 0,527, lebih besar dari 0,05 yang berarti HO diterima dan HA ditolak. Berarti dia memiliki varian yang sama. Jika nilai signifikan di bawah 0,05, maka HA diterima dan HO ditolak. Berarti memiliki varian berbeda dan bisa membaca tabel selanjutnya. Lanjut ke bagian yang table test of between subject effect. Ini terdapat ketentuan di mana jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka modelnya valid atau berpengaruh terhadap ujian. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05, maka modelnya tidak valid atau tidak berpengaruh terhadap ujian. Nah, pada korek model ini nilai signifikannya itu 0,000. Ya, 0,000 ini kan kurang dari 0,05. Berarti dia modelnya valid, berpengaruh terhadap ujian. Lanjut pada bagian gender, pendidikan, dan juga pendidikan dan gender, ini nilainya semuanya ketiganya di bawah 0,05. Yang berarti ketiganya ini valid dan berpengaruh terhadap ujian. Ya. Lanjut kita ke bagian post hoc dulu deh. Ya, ke bagian post hoc ya. Di mana dari SMP ke SMA ini memiliki perbedaan nilai signifikan pada mean difference yaitu min 23,63. Lihat pada bintang di sini, jika ada bintang berarti ada perbedaan nilai signifikan. Ya. Lanjut, SMP ke S1 ini sama, pada mean difference ini memiliki perbedaan nilai signifikan yaitu min 36,88 dan terdapat ada bintang. Ya, berarti dia memiliki perbedaan nilai signifikan. Ya. Lanjut kita ke bagian homogeneous subset. Ya. Pada homogeneous subset ini pada SMP itu jumlah datanya 8, lalu SMA jumlah datanya 20, dan S1 jumlahnya 12. Nah, di sini pada SMP, SMA, dan S1 memiliki kelompok yang berbeda atau tidak sama. Ya, SMP kelompok 1, SMA kelompok 2, S1 kelompok 3, yang berarti ketiganya memiliki perbedaan kelompok. Tidak sama semua ya. Oke, itu saja. Oh ya, terakhirnya kita ke bagian sini dulu deh. Estimate marginal means. Di sini ada tabel pendidikan, tabel gender, dan tabel pendidikan dan gender. Nah, kita lihat di sini pada ujian nih, kan dependen variabel ini ujiannya. Dalam tabel pendidikan ini SMP itu rata-ratanya 50,214, SMA 55,867, lalu S1 ini 73,70, lalu pada tabel gender meannya laki-laki 52,287, perempuan meannya 67,600. Begitupun seterusnya ya, dibaca yang standar error, 90% confidence interval pada lower bound dan upper bound. Lanjut ke tabel pendidikan dan gender. Di sini
pendidikan SMP pada gender laki-laki ini rata-ratanya 32,429, lalu SMP pada gender perempuan itu 68,00 dan begitu pun seterusnya ya. Lanjut kita ke bagian terakhir yaitu ke bagian mana ya? Nih, ke bagian pengujian pada data kuesioner atau primer. Ya.